saking groginya. Karena proses pengangkatannya juga sangat cepat, lalu harus tampil di depan yang mulia juga sangat cepat, sehingga semua belum terkoneksi dengan baik antara otak dan hati. Saya mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, betul-betul jujur orang ini ya. Katanya proses pengangkatannya pun cepat. Jadi memang kelihatannya it seems not genuine ya, tapi ya kita nggak ngerti ya. Ya, sahabat sekalian, itu sekedar video hiburan ya. Bagaimana Samawi ini, yaitu Samawi itu adalah ulama muda Jokowi. Luar biasa ya. Persisnya apa Samawi itu, coba kita lihat. Samawi minta Jokowi, deklarasi Prabowo, dan kemudian apa lagi itu ya. Jadi bakal calon presiden Prabowo menyatakan bahwa dukungan solidaritas ulama muda Jokowi, luar biasa. Ya, sahabat sekalian, ya udahlah ya, kita ketawain aja ya. Ini yang menarik ini. Anies Caimin respon niat Menak Yakut batasi kampanye di pesantren. Ini apa-apaan lagi ya Menak Yakut ini ya. Malang, CNN Indonesia, pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Caimin ya kompak merespon rencana Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qaumas yang akan membatasi kampanye politik yang bersifat elektoral di pondok pesantren. Anies menegaskan semua yang diputuskan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi. Konstitusi kita gariskan kebebasan untuk berekspresi dan menjalankan hak politik, kata Anies ketika ditemui di pondok pesantren As-Sazili, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu. Dari Bandung langsung ke sana dia ya. Terpisah di hari yang sama, Caimin menganggap biasa saja rencana Yakut tersebut. Terpenting baginya semua harus mengikuti aturan perundang-undangan dan sesuai pada porsinya masing-masing. Ya biasa aja, yang penting semua pada porsinya, semua pada proporsional. Semua ikut aturan undang-undang, ikut aturan KPU, kata Caimin di Simpang Balapan, Kota Malang, Jatim. Anies Caimin kini telah didukung oleh koalisi perubahan yang berisikan PKB, Nasdem, dan PKS. Sebelumnya Yakut memiliki rencana untuk menerbitkan aturan yang membatasi kegiatan kampanye elektoral di pesantren dan lembaga pendidikan lain di bawah Kemenak. Kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral di lembaga pendidikan yang kampanye politik sifatnya elektoral. Kami akan batasi itu, kata Yakut di kantor Kementerian Agama Jakarta Jumat lalu. Yakut menjelaskan konsep dasar rencana ini hanya membolehkan bentuk kampanye yang bersifat pendidikan politik. Ia mengatakan sudah ada aturan tersendiri mengenai konsep kampanye yang dibolehkan di lingkungan lembaga pendidikan. Karena kami membawai banyak lembaga pendidikan, bukan hanya pesantren. Di situ ada madrasah, lembaga pendidikan, bukan hanya pesantren, di situ ada madrasah, di kami itu ada perguruan tinggi, ya kata dia. Kira-kira ya, ada yang bilang, Kut, bagaimana dengan Jokowi, Erick Thohir, Prabowo ke salah satu pondok pesantren di Malang? Saya tahu loh itu, karena rumah saya dekat dengan pesantren tersebut, bersifatlah yang adil. Pertama Prabowo ke pondok itu, terus nggak lama Erick Thohir. Dulu-dulu Jokowi 2 kali saat mau nyapres ke pondok itu. Harap Yakut pikir lagi sebelum blunder majikannya. Makin parah dan memalukan. Kalau gitu ia masih nggak paham konstitusi, yang capek deh. Oke, sobat semuanya. Melarang itu
tentu sesuai dengan kewenangannya. Kalau kita bicara tentang kampanye ya, itu kewenangannya adanya di KPU dan Bawaslu. Mana ada kemudian institusi pemerintahan ikut-ikutan dalam kampanye, ya kan? Kalau seandainya misalnya di pesantren tersebut katakanlah dilarang misalnya, ya biarlah KPU dan Bawaslu yang menegurnya. Jangan Menteri Agama. Menteri Agama ngurusin pemilu itu juga bingung kita jadinya. Dan terlalu banyak menurut saya Menteri Agama saat ini tidak seperti biasanya Menteri Agama kok ngurusin politik sehari-hari ya. Harusnya kan keumatan saja kan, bersikap netral, independen, welas asih kan. Ya, makanya harus dicari yang sudah selesai dengan hidupnya ya. Bukan yang yang masih mencari apa istilahnya, karir politik gitu ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke. Menteri yang dari dulu memecah belah umat. Ya kita juga bingung dengan pernyataan-pernyataannya ya. Itu. Awas bang digigit maung. Maungnya maung kayu ya. Perbadutan dari pemerintah. Next wash Jakarta Surabaya Jokowi keren kata Regwelt. Gimana caranya Jakarta Surabaya orang udah mau habis pemerintahannya. Yang namanya membangun kereta cepat Jakarta Bandung saja itu nggak nyampe Bandung, itu sendiri 5 tahun. Lebih dari 5 tahun baru selesai ya. Jadi udah selesai masa pemerintahnya Regwelt ya. Nggak ada RH-nya ya, saya sengaja ya. Kemudian cebong 2 ekor, oke. Anies Caimin pilihan terbaik 2024. Kemudian ini negara bukan milik pribadi tapi milik semua warga negaranya Pak. Pada akhirnya akan amin pada waktunya perubahan untuk Indonesia lebih berkeadilan setara lebih baik. Mau siapa yang menang sama saja, udah ada orderan dari luar. Ya jangan juga terlalu pesimistis ya. Kita harus lihat track record orang ya. Apakah orang tersebut punya kecintaan, independensi, ataukah cuma sekedar jadi boneka ya. Jangan pilih capres yang misinya melanjutkan kerja Jokowi, bikin hancur negara dan nambah utang, salam perubahan. Capres berkelanjutan itu bisa menghancurkan bangsa dan negara. Anies Caimin pilihan terbaik di 2024. Kemudian dinasti Jokowi merusak demokrasi. Jokowi presiden yang dicintai rakyat, ini kata alam kubur ya. Jiwa pejuang tetap istiqomah Pak Anies Baswedan pilihan cerdas. Kemudian yakin apa ya? Oke. Opo iki menak ya, emang gak tupoksi nih orang ya. Kok, apalagi nih ya. Malam bang, apakah nanti pas pemilihan kecurangan akan muncul enggak? Soalnya saya selalu optimis Anies untuk menang. Gimana menurut Bang RH? Saya juga optimis ya. Oke, apalagi nih. Yakut contoh sempurna hipotesis Mahfud hanya bukan malaikat dari I don't know exactly ya. Ke Bandung mau piknik jadi santai, nggak usah cepat-cepat lah. Ini soal kereta cepat ya. Apa Yakut itu kok bicaranya tanpa budi pekerti, padahal itulah yang membedakan. Jangan tanggung, sebaiknya Menak jadi jurkam Prabowo atau jurkam Ganjar ya, sekalian sajalah. Ya kan, sekalian bahwa Menteri Agama itu memecah belah umat, tidak mempersatukan umat ya. Orang yang mau ya dicari yang mempersatukan umat ya. Biasanya orang yang sibuk ngurusin orang lain maka dirinya malah nggak terurus, begitu juga Menak, kerjanya malah nggak terurus. Namanya kereta cepat Jakarta Bandung, kok nggak sampai Bandung.
IKN ibu kotanya negara Cina, mungkin nanti jadinya. Oke, I don't know exactly ya. Ya, yang jelas siapa yang mau naik kereta cepat Jakarta Bandung itu ya. Saya pun mikir kalau ke Bandung mendingan naik mobil aja daripada naik kereta ya. Oke, sahabat sekalian, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang terbaik ya. Fase untuk menjadi baldatun thayyibatun warafun ghafur, dan diberikan pemimpin yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, pemimpin yang mempersatukan Islam dan memberikan Islam sebagai sebuah rahmatan lil alamin. Oke. Menteri Agama terburuk sepanjang sejarah ya. Ya, itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.